Baik ya, jadi topik risk and return ya atau risk on rate of return yaitu adalah resiko dan tingkat pengembalian ya. Nah, ini adalah salah satu kajian dari topik manajemen keuangan ya yang cukup banyak digunakan ya di dalam khususnya ada investasi ya. Khususnya dalam investasi atau dalam bisnis ya. Nah, nanti di sini ada standalone risk ya, atau resiko yang sendiri ya, kemudian portofolio. Ya, portofolio itu berarti banyak investasi di beberapa tempat. Ya, kemudian bagaimana cara menghitung investasi ya, tingkat pengembalian. Nah, ini mungkin kita sering membaca gitu ya atau mendengar ya eh, apa ini apa, statement gitu ya atau kata-kata motivasi atau apapun ya nama istilahnya ya don't put your all egg in one basket ya jadi jangan kalian menempatkan seluruh telurnya di dalam satu keranjang ya jangan menempatkan seluruh telur ini dalam satu keranjang. Gitu ya jadi ini apa yang dimaksud dengan di sini ya ini adalah kalau kita punya aset investasi ya atau kita mempunyai uang gitu ya kira-kira begitu ya kita mempunyai uang ya jangan kita tempatkan di dalam satu jenis investasi ya jadi jangan ditempatkan misalnya punya uang 1 miliar ya udah kita taruh aja kita buka bisnis eh, restoran misalnya gitu ya udah modal 1 miliar semuanya di bisnis itu nah, itu berarti eh, eh, aset gitu ya aset dalam hal ini aset keuangan yang dimiliki itu ditempatkan di dalam satu basket gitu satu keranjang satu tempat saja gitu ya. Nah, sehingga atau kalau di banyak tempat berarti misalnya kalau punya uang 1 miliar misalnya 200 juta simpan dulu di deposito ya kemudian 300 juta ditaruh di reksadana baru yang 500 juta dipakai untuk usaha misalnya begitu ya nah itu berarti kita menempatkan telur di banyak tempat gitu. Nah, tujuannya sebenarnya apa gitu ya? Ini adalah untuk memperkecil resiko ya, bukan menghindari ya, tapi memperkecil ya, memperkecil resiko. Ya, karena pada dasarnya semua jenis investasi itu ada resikonya gitu ya. Cuman resiko itu ada yang rendah, ada yang tinggi gitu ya. Nah, diversifikasi sendiri ya itu adalah upaya untuk memperkecil resiko. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaan tadi bagaimana memperkecil resiko di dalam portofolio, gitu ya. Nah, portofolio itu artinya itu ya, mempunyai banyak eh, jenis investasi. Ya, punya deposito, punya reksadana, punya usaha real, ya, punya saham. Nah, itu namanya portofolio investasi. Ya, atau kalau misalnya kita mau investasi di saham, jangan semuanya ditaruh di satu perusahaan. Ya, kita taruh di beberapa perusahaan. Itu juga bisa disebut sebagai portofolio. Ya, punya uang 1 miliar, beli satu satu saham di satu perusahaan. Nah, itu berarti menempatkan di dalam satu keranjang yang dimaksud. Tapi kalau kita 1 miliar kita pecah ke dalam beberapa jenis perusahaan, itu berarti kita melakukan diversifikasi. Ya, artinya kalau sudah diversifikasi itu berarti kita mempunyai beberapa mempunyai portofolio. Ya. Nah, itu. Nah, jadi portofolio sendiri atau itu sebenarnya salah satu dengan maksudnya gitu ya dengan memiliki banyak tempat investasi itu berarti kita sudah dalam satu upaya untuk memperkecil resiko sehingga kalau misalnya salah satu dari eh, saham perusahaan itu misalnya bangkrut jeblok gitu ya maksudnya ini harga sahamnya turun kita masih punya saham perusahaan yang lain ya, atau kita masih punya deposito yang lebih aman nah gitu jadi ketika portofolio ya itu biasanya beberapa ditempatkan ya,
Ya, beberapa ditempatkan di investasi yang resikonya rendah, nanti ada juga ditempatkan kepada investasi yang resikonya tinggi. Ya, karena biasanya resiko tinggi, ya, high, high risk, high return. Ya, itu juga ada statement ya bahwa high risk, high return. Itu lebih sunatullah gitu ya. Biasanya kan eh, apa resiko, apa keuntungan itu ya sesuai dengan resikonya kan gitu ya di dalam muamalah ya di muamalah juga ada seperti itu. Jadi high risk high return. Nah, biasanya yang resikonya tinggi dia juga memiliki tingkat pengembalian yang tinggi, tapi ya dia mempunyai resiko tinggi juga gitu ya. Nah, tapi ketika dia mempunyai portofolio tadi, kalau yang beresiko tinggi kemudian misalnya apa eh, resikonya yang muncul gitu ya. Jadi, sehingga misalnya nilainya turun atau jatuh, maka kita masih punya investasi lain yang resikonya aman atau aset kita masih ada ya, tidak habis semuanya. Tapi kalau hanya ditempatkan di satu tempat, ya itu bisa bisa habis semua. Itu ya. Nah, itu memang ininya ya cara berpikir di dalam investasi ya. Nah, investasi itu hal-hal seperti semacam itu yang menjadi pertimbangan. Oke ya, nah sekarang itu adalah eh, ininya ya, landasannya gitu ya. Nah sekarang bagaimana dengan yang penting kan sebagaimana saya sampaikan di awal itu di dalam kita belajar manajemen keuangan ini adalah menghitungnya gitu ya. Jadi itu konsepnya oke. Ya konsepnya juga yang harus kita pahami dulu ya supaya nanti ketika kita menghitung itu tidak kehilangan konsep ya. Nah, itu konsepnya kira-kira sederhananya seperti itu. Ya, tadi definisi ya sudah disampaikan ya. Ini ada resiko yang berdiri sendiri atau ada resiko yang portofolio. Ya, kalau resiko arus kas aktiva dapat dipertimbangkan atas dasar berdiri sendiri, ya artinya oleh setiap aktiva itu sendiri atau dalam konteks portofolio di mana investasi digabungkan dengan aktiva lain dan risikonya dikurangi melalui diversifikasi. Ya, jadi risiko bisa dikurangi melalui diversifikasi. Nah, jadi kalau stand alone basis misalnya punya deposito, punya reksadana, punya saham, punya usaha real. Nah, secara stand alone ya mungkin deposito yang paling rendah ya resikonya. Yang paling rendah, tapi kan returnnya juga lebih lebih kecil. Ya mungkin nanti yang kedua, yang resikonya agak meningkat sedikit, ya misalnya reksadana. Ya lumayan tuh, hasilnya mungkin akan lebih return ya. Return itu hasil ya berarti ya. Hasil yang diperoleh dari investasi. Ya, nah returnnya mungkin akan lebih tinggi nilainya ya. Misalnya kalau deposito deposito itu biasanya ya katakanlah sekarang setara dengan return 3% atau 4% per tahun misalnya gitu ya. Nah, itu tingkat return dari eh, deposito. Kan kecil ya, tapi resikonya juga rendah. Ya, hasilnya juga kecil. Nah, tapi resikonya rendah. Artinya kemungkinan dananya hilang itu kecil sekali. Kecil lah gitu ya. Apalagi kalau sampai eh, 2 miliar ya, atau 2 miliar atau 1 miliar itu ada LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Ya, sehingga itu eh, kalaupun kenapa-napa dengan banknya ya dananya akan dijamin oleh pemerintah ya misalnya. Nah, jadi secara risiko rendah. Nah, nanti misalnya saham risikonya lebih tinggi, tapi dia bisa menghasilkan return yang lebih lebih besar juga. Ya, kalau reksadana mungkin bisa setara berapa ya di atas itu mungkin bisa jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, ya, atau bisa jadi lebih ya dari deposito. Saham mungkin bisa kemungkinan lebih, tapi kemungkinan loss juga tinggi. Ya, sektor real juga seperti itu. Ya, jadi ini eh, eh, yang mau dinilai apa masing-masing ya atau gabungan ya. Kalau portofolio berarti kebanyakan investor yang rasional memiliki portofolio aktiva, tadi ya aktiva investasi ya maksudnya, dan mereka lebih memperhatikan resiko portofolionya daripada resiko aktiva individual. Udah pokoknya saya punya deposito, dari dana saya ada deposito, ada saham, ada reksadana, ada sektor real.
dan lain-lain, gabungan itu resikonya berapa? Nah, gitu ya. Nah, itu hasilnya secara keseluruhan berapa, secara total berapa, resikonya secara total. Ya, itu nanti bisa digabung. Ya, probabilitas pengembalian diharapkan atas investasi adalah nilai rata-rata dari distribusi probabilitas pengembalian. Nah, ini sudah agak berbahasa eh, rumus ya, sudah berbahasa statistik. Rata-rata distribusi probabilitas pengembalian ya, itu tadi ya. Berapa berapa persen yang ada di deposito, berapa persen yang ada di reksadana, yang ada di saham, ada di sektor real ya. Nah, nanti bisa dihitung rata-ratanya ya melalui beberapa rumus statistik ya. Kemudian semakin besar probabilitas bahwa pengembalian aktual akan jauh di bawah pengembalian yang diharapkan, maka semakin besar resiko stand alone yang berkaitan dengan aktiva. Ya, ini aja ya berbanding semakin apa besar probabilitasnya pengembalian aktualnya. Jadi kan ini ada penilaian ya, kita harus menentukan bahwa dia punya resikonya berapa. Gitu ya, itu ada data-datanya ya, ada data-datanya. Jadi kalau misalnya tingkat pengembalian probabilitas dari tingkat pengembalian jauh di bawah pengembalian diharapkan, jadi misalnya kita ingin pengembalian diharapkan itu misalnya 10%. Tetapi ternyata setelah dianalisa probabilitasnya cuma 3% gitu ya. Nah, itu maksudnya di bawah eh, probabilitasnya di bawah aktual ya, bahwa pengembalian aktual akan jauh di bawah pengembalian yang diharapkan. Nah, maka resiko stand alone-nya menjadi semakin semakin tinggi. Itu ya misalnya saham tadi ya, misalnya eh, saham ini tingkat pengembalian yang diharapkan ya, expected return gitu ya. Tingkat pengembalian yang diharapkan itu biasanya kan akan tinggi. Ya, nah, tapi kita lihat probabilitasnya lihat dari mana? Probabilitasnya lihat dari misalnya kita mau membeli saham perusahaan X ya yang tingkat pengembaliannya mungkin tinggi nih, tapi melihat riwayat transaksi dari misalnya 3 bulan terakhir atau mungkin setahun terakhir gitu. Nah, itu bisa diperkirakan berapa probabilitasnya dia akan tetap memberikan hasil yang tinggi, ya return ya atau hasil yang tinggi. Ya, nah itu bisa dilihat. Ya, ini mungkin eh, apa perilaku ya, profil atau perilaku investor. Ya, rata-rata investor akan risk averse. Ya, risk averse yaitu atau menolak resiko, yaitu menghindari resiko. Ya, ya berarti artinya bahwa mereka harus diberi kompensasi untuk memilih aktiva yang beresiko. Ya, jadi kan sifat dari investor itu rata-rata "Oh, saya nggak mau yang beresiko, nah, gitu ya. Saya nggak mau yang beresiko. Nah, itu adalah sifat dasar ya yang dianggap gitu ya. Walaupun ada orang yang senang dengan taking risk ya, investor yang gayanya atau perilakunya taking risk, dia senang mengambil resiko-resiko yang tinggi. Nah, jadi kalau ada makanya investor karena secara umum investor adalah risk averse, maka harus ada semacam kompensasi gitu ya eh, untuk memilih aktiva yang berisiko. Oleh karenanya aktiva yang lebih berisiko punya tingkat pengembalian yang diperlukan lebih tinggi daripada aktiva yang lebih kecil resikonya. Makanya oh, nggak apa-apa, ayo beresiko. Ini kalau berhasil, hasilnya gede loh. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah kompensasi. Kompensasinya itu berarti ketika resikonya tinggi ya, returnnya harus tinggi. Itu yang dimaksud dengan kompensasi. Resiko aktiva itu tadi resiko yang dapat didiversifikasi, yang dapat dieliminasi oleh diversifikasi. Ya, jadi dia bisa ketika kita diversifikasi itu bisa mengurangi resiko. Ya bisa mengurangi resiko. Tapi ada resiko pasar yang tidak dapat dieliminasi dengan diversifikasi. Ya, ini ada resiko yang bisa dikurangin, tapi ada resiko pasar, resiko yang
sudah yang sudah inherent gitu ya, sudah bawaan. Ya, sudah bawaan, ini resikonya ya nggak bisa diversifikasi. Mau investasi di diversifikasi seperti apa, tetap memiliki resiko, gitu ya, tetap memiliki resiko. Ya, misalnya deposito pun dia tetap akan memiliki resiko, gitu ya. Itu resiko yang tidak apa resiko dari deposito misalnya tidak bisa diversifikasi ya. Misalnya kalau kita taruhnya di atas 2 miliar yang tidak ada jaminan LPS. Nah, itu tetap ada resiko. Itu mungkin resiko pasar ya atau ada hal-hal lain ya misalnya. Ya, resiko pasar ada resiko yang relevan dari aktiva individu adalah kontribusinya terhadap risiko portofolio yang diversifikasi dengan baik, yaitu resiko pasar aktiva. Karena resiko pasar tidak dapat dieliminasi dengan diversifikasi, maka investor harus diberi kompensasi untuk menanggungnya. Ya. Jadi intinya ini ada nanti ini berpengaruhnya di perhitungan ya, ada resiko yang tidak bisa dihilangkan. Nah, ini misalnya di dalam apa grafik ya, di dalam grafik ini, ya ini misalnya resiko portofolio saham ya, di sini jumlah saham dalam portofolio, ya, jumlah sahamnya. Ya, ketika jumlah sahamnya hanya kecil, itu pasti dia akan resikonya tinggi, gitu ya. Eh, jumlah saham di dalam portofolionya sedikit, dia memiliki resiko yang tinggi. Ya, ketika semakin banyak sahamnya, portofolio ya, jumlah sahamnya, portofolionya tadi ya diversifikasi yang semakin banyak ya, dia akan resikonya akan semakin semakin rendah. Ya, tapi di sini ada resiko minimum dalam portofolio rata-rata saham. Ya, tetap ada resiko apa minimumnya ya. Ya, resiko minimum apa ya? Risikonya mungkin dia tidak bayar dividen gitu ya, tidak bisa dijual apa gitu ya. Itu ada resiko-resiko yang pasti ada gitu ya. Itu biasanya ditentukan berapa. Nah, kemudian beta saham ya adalah ukuran dari resiko pasar, ya koefisien beta. Ya, ini mengukur pengembalian saham bergerak relatif dari pasar. Ya, ini dari rumus ini aja ya, beta portofolio. Nah, ini ya. Nah, sebenarnya intinya eh, apa di dalam persamaan ini ya, persamaan security market line. Nah, ini adalah ukuran ya pengembalian yang diharapkan yaitu KI ya kan. Berapa return yang kita harapkan? Nah, itu harus dipotong-potong dulu dengan resiko kan. Ya, pengembalian diharapkan atau KI adalah untuk setiap sekuritas I, ya kita untuk setiap sekuritas I adalah sama dengan suku bunga bebas resiko, ya KRF ditambah dengan premi resiko premi resiko pasar dikalikan dengan beta sekuritas, gitu ya. Jadi ini menggunakan rumus eh, persamaan ya, menggunakan rumus persamaan Y sama dengan A plus BX. Ya, A itu berarti adalah resiko apa suku bunga bebas resiko. Ya, jadi eh, apa ya biasanya pakai ukuran apa yang dari pemerintah ya. Berapa sih minimum dari pemerintah ya. Nah, ini adalah suku bunga yang bebas resiko. Ya, jadi harus tambahkan jadi tingkat returnnya artinya kita tingkat return misalnya gini kalau saya naruh uang di deposito returnnya berapa ya returnnya 3%. Sekarang saya mau berbisnis ya sektor real. Ya, nah disinilah sektor real itu berapa risiko yang berapa KI atau Y ini adalah tingkat pengembalian return yang kita harapkan. Nah, return yang kita harapkan itu berarti harus ditambah dong dengan pertama dari KRF dulu, bebas risiko. Artinya kalaupun kita tidak berbisnis, ya, tidak melakukan investasi di berbisnis di sektor real atau membeli saham misalnya gitu ya, taruh aja di deposito, kita akan dapat KRF ini ya 3% per tahun kira-kira ya setara dengan bagi hasil lah atau margin lah atau bunga gitu ya.
istilahnya intinya hasil gitu ya. Itu ya kita pasti dapat 3%. Artinya ini bebas resiko gitu. Taruh aja deposito di pemerintah apa di bank gitu. Nah, ini kita udah pasti dapat. Ya, itu relatif bebas resiko. Ya, itu yang dimaksud ini ya. Berapa tingkat bunganya, tingkat rate-nya, ya, tingkat rate-nya, gitu ya, eh, tingkat pengembaliannya itu tadi ya 3%. Ya, 3% itu bisa diterjemahkan dengan bunga depositonya, bisa diterjemahkan dengan setara tingkat bagi hasil umumnya, gitu ya, yang biasanya ada di kalau di bank syariah. Nah, ini angkanya berapa? Masukkan di sini, ya. Kemudian ditambah dengan premi risk pasar dikalikan dengan beta sekuritas. Ya, ini KM adalah tingkat pengembalian pasar. Misalnya, oh saya mau berbisnis, saya mau berbisnis tadi ya kuliner. Kuliner itu rata-rata tingkat bagi hasilnya, tingkat baliknya, tingkat hasilnya berapa sih? Misalnya kalau kita mau buka restoran dengan modal 1 miliar, nah itu setahun itu kita dapat untung berapa? Nah gitu ya, itu sederhananya begitu ya, sederhananya seperti itu. Nah itu adalah eh, KM ini, gitu ya, dikurangi dengan resiko. Nah ini ya, yang resiko ini. Jadi misalnya dikurangi 3%, misalnya, oh kalau kuliner itu biasanya tingkat keuntungan per tahun 30%. Ya udah tulis di sini 30% dikurangi 3% tadi. Ya, kita pakai ukuran KRF-nya misalnya nilai deposito. Ya, kurangi 3%. Nah, itu ya. Nah, baru dijalankan rumusnya. Berarti ini return yang kita harapkan berapa jumlahnya. Itu ya. Nah, ini adalah cara kita menemukan tingkat return yang diharapkan. Ya, KI atau tingkat return yang diharapkan. Ya, menggunakan. Ya, ini ya, security market line-nya ya. Jadi tingkat pengembalian bebas risiko. Nah, ini semakin meningkat ya. Resikonya semakin tinggi, mungkin returnnya, tingkat pengembaliannya akan semakin semakin tinggi. Ya, ini kira-kira seperti ini dalam format persamaannya. Ya, oke ya, ini ada tingkat pengembalian yang diharapkan atas saham umumnya sama dengan pengembalian yang disyaratkan. Ya, ini ada istilah diharapkan, ada yang dipersyaratkan. Ya, ini ya sementara dianggap sama dulu ya, khususnya kalau dia saham ya. Mungkin kalau lebih mendalam lagi ada sedikit perbedaan. Jadi namun dalam sesuatu dapat terjadi yang menyebabkan tingkat pengembalian disarankan berubah, yaitu apabila suku bunga bebas risiko dapat berubah karena perubahan inflasi yang diantisipasi. Gitu ya. Jadi misalnya investasinya sekian tahun, sekarang inflasinya 5%. Mungkin tahun depan inflasinya turun jadi 3% atau naik jadi 7%. Ya, gitu ya. Jadi sehingga ada perubahan di tingkat bunga bebas risiko ini. Ya, tadinya deposito 3%, ternyata kemudian naik jadi 5% apa segala macam gitu ya. Nah, itu eh, ada faktor itu ya, ada variabel tersebut. Beta saham dapat berubah. Ya, beta saham tadi ya, ini ya, eh, apa sudut ini ya, sudut ini. Ya, sudutnya ini berapa ya. Ini kalau semakin landai gitu ya, berarti kan kalau dia semakin turun ya, ini semakin landai, ini kan berarti nanti semakin tinggi resiko, tapi returnnya tidak tidak kunjung meningkat gitu. Tapi kalau ini ke atas ini misalnya itu naik aja sedikit resikonya, maka returnnya langsung meningkat tajam. Ya. Jadi ini agak tengah-tengah lah gitu ya. Nah ini sudut inilah betanya itu ya. Nah, sudut ini adalah betanya, tapi kan biasanya membacanya perubahan gitu ya, perubahan di beta ini itu bisa mempengaruhi return berapa besar, gitu ya, berapa banyak. Nah ini kan terbaca dari sudut ini ya. Kalau sudutnya ini persentasenya besar, berarti sedikit saja resikonya meningkat, returnnya akan langsung tinggi. Ya, kalau sudutnya kecil berarti eh, resiko udah meningkat tinggi tapi returnnya tidak kunjung atau peningkatan returnnya hanya sedikit. Ya, nah, itu.
Ya, ini eh, cara singkat saja ya di dalam menghitung tingkat pengembalian ya, return yang dimaksud dengan return itu adalah jumlah yang diterima dikurangi jumlah yang diinvestasikan. Ya, dibagi dengan jumlah yang diinvestasikan. Ya, jadi berapa sih return? Punya modal yang diinvestasikan 1.000, kemudian setelah setahun ya dananya ada 1.100 gitu ya. Itu kan seperti apa kalau eh, buat laporan keuangan ya. Nah, laba rugi kemudian ada laba rugi modalnya bertambah lah gitu ya. Nah, di sisi ekuitasnya bertambah. Nah, itu juga bisa dihitung sebagai berarti dia sudah mendapatkan return berapa. Ya, ini berarti ada return 10%. Nah, tapi apa simpel ya cara menghitungnya ya. Yang dimaksud dengan return itu adalah jumlah yang diterima dikurangi jumlah yang diinvestasikan dibagi jumlah yang 1.100 dikurangi 1.000 dibagi 1.000 ya 10%. Oke, ya, ini investment risk ya sudah ya saya lewatkan. Ini saya kira sudah. Nah, ini yang probabilitas distribusi tadi ya. Ya, ada yang landai, ya ada yang curam, ya, ada yang landai, ada yang curam. Nah, ini sangat eh, apa namanya sangat ini apa mudah berubah gitu ya. Nah, kalau ini curam ini kan enggaknya agak apa kalau yang landai ya itu mungkin tingkat perubahannya tidak tidak terlalu tinggi. Ya, hampir sama dengan ini tadi ya, namanya tabel ini ya, apa grafik ini ya. Kalau di tengah-tengah berarti agak sedang, tapi kalau udah rendah di sini, kalau tinggi di sebelah kiri sini, nah itu yang suram dan landai ya. Oke, saya kira itu saja ya untuk apa yang lainnya ini mungkin bisa dibaca ya. Hanya ada contoh dan cara menghitung, tapi intinya tadi ini ya. Nanti cara bagaimana cara menghitung tingkat expected tadi. Ya. Nanti saya akan berikan contoh soalnya. Oke, dari saya itu ya untuk em, lain apa ya? Sempat ada nggak juga? Ya, APM tadi sudah ya. Baik ya, jadi itu dari apa tambahan untuk risk and return. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut ke presentasi yang kedua. Baik, kalau nggak ada, saya cukupkan ya untuk yang risk and return.